Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini kami akan membahas materi tentang normalitas data. Tapi sebelum itu, yang terhormat Ibu Nurul Husna, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Matematika 2. Adapun pada kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Ruslawati, dan teman saya, Wulana Farizabel Syafa Hizroti. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, kita masuk ke pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Langkah-langkah menentukan normalitas data. Yang pertama, membuat hipotesis, yaitu HO sama dengan data titik-titik berdistribusi normal, HA sama dengan data titik-titik tidak berdistribusi normal. Yang kedua, pengujian hipotesis. Pertama, kita menentukan banyak data atau N. 2. Menentukan rata-rata atau mean data. Rumusnya X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI per N. Atau di Excel kita biasa menggunakan rumus sama dengan average buka kurung, kita blok data 1 sampai data N tutup kurung, kemudian klik enter. Ketiga, menentukan standar deviasi data. Rumusnya S sama dengan akar sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat per N dikurang 1. Atau di Excel kita menggunakan rumus sama dengan STDEV.S buka kurung, kita blok data 1 sampai data N tutup kurung, kemudian kita klik enter. Keempat, kita menentukan jangkauan atau J. Rumusnya data paling besar dikurang data paling kecil. Yang kelima, kita menentukan banyak kelas atau K. Rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah F, menentukan panjang kelas atau banyak data dalam satu kelas interval, yang biasa kita simbolkan dengan L. Nah, rumusnya yaitu jangkauan atau J dibagi dengan K atau kelas. Langkah selanjutnya yaitu langkah G, membuat kelas interval dengan banyak kelas K dan panjang interval L. Nah, kemudian langkah H, menentukan frekuensi atau yang biasa dilambangkan dengan OI. Untuk mencari frekuensi atau menentukan frekuensi ini, kita bisa dengan cara cari banyak data sesuai dengan interval yang diberikan. Nah, kemudian setelah mencari frekuensi, kita bisa menentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, tepi bawah untuk yang menggunakan 0,5, rumusnya seperti ini. Sama dengan batas bawah dikurang dengan 0,5. Kemudian untuk yang memakai 0,05 untuk di tepi bawah, sama dengan batas bawah dikurang dengan 0,05. Begitu juga untuk yang tepi atas yang menggunakan 0,5.
Jadi, batas atasnya itu dikurang dengan 0,5. Tepi atas yang menggunakan 0,05, kita bisa menggunakan batas atas dikurang dengan 0,05. J. Menentukan nilai Z hitung untuk tepi bawah dan tepi atas. Untuk mencari Z hitung tepi bawah dan tepi atas yaitu dengan rumus Z sama dengan tepi bawah dikurang dengan X bar. X bar itu adalah mean atau rata-rata dari data, lalu dibagi dengan S. Atau bisa juga kita menggunakan untuk yang tepi atas, Z sama dengan tepi atas dikurang X bar atau mean dari data dibagi dengan S. Langkah selanjutnya yaitu menentukan Z tabel. Nah, untuk mencari Z tabel ini, kita bisa mendapatkannya dari Excel ya teman-teman. Caranya, A2 kita ketik negatif 4, terus di bawahnya negatif 3,9, terus negatif 3,8. Kemudian kita blok, lalu kita tarik ke bawah sampai angka 4. Selanjutnya, pada B1 kita ketik 0,00, di sampingnya 0,01. Lalu kita blok, kita buat sampai 0,09. Lalu pada B2 kita tuliskan sama dengan NORMSDIST. Terus kita buka kurung, kita ketik dolar A2 dikurang B dolar 1. Terus kita tutup kurung dan klik enter. Lalu ada tanda plus seperti ini, kita tarik ke samping dan ke bawah. Nah, yang L, menentukan luas Z tabel atau yang biasa disimbolkan dengan P. Perhatikan Z hitungnya. Jika kedua Z hitung sama-sama negatif, maka nilai Z tabel pertama dikurang dengan nilai Z tabel kedua. Ada lagi nih, jika Z hitung memiliki data positif dan negatif, Z hitungnya berbeda, maka Z tabel data pertama ditambah data kedua. Ingat ya. Kemudian, jika tanda Z hitung sama-sama positif, maka Z tabel data kedua dikurang dengan Z tabel data pertama. Kemudian yang M, menentukan EI sama dengan P dikali banyak data atau dikali N. Kemudian yang N, menentukan C kuadrat. Rumusnya itu seperti sama dengan dalam kurung OI dikurang dengan EI. Tutup kurung. Setelah dikurangkan, kita pangkatkan 2. Kemudian kita bagi dengan EI. Untuk yang O, lalu jumlahkan seluruh nilai C kuadrat, dapatlah nilai C kuadrat hitung. Atau jika kita menggunakan rumus di dalam Excel, yaitu sama dengan sum, kita blok semua data dari data 1 hingga data N. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai C kuadrat tabel dengan cara menentukan alfa 5% atau alfa 0,05. Nah, untuk mencari nilai C kuadrat tabel, kita bisa menggunakan rumus DK atau C kuadrat tabel sama dengan nilai kelas atau K dikurang dengan 1. Lalu, banyak kelas atau K dikurang dengan 1. Lalu, lihat tabel C kuadratnya. Nah, untuk melihat tabel C kuadrat ini, kita bisa melihat di Google. Atau bisa juga kita menggunakan Excel dengan rumus CN dalam kurung 0,05, DK yang sudah ditentukan. Lalu tutup kurung. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat keputusan. Ketentuan, jika C kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan C kuadrat tabel, maka HO diterima. Bandingkan nilai C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Kemudian yang keempat, kita membuat kesimpulan. Gunakan kalimat HO atau HA yang diterima pada bagian awal sebagai kalimat kesimpulan. Nah, di sini kami sudah memberikan contoh data, yaitu data tentang 3 badan siswa kelas 6 SDN 2 Selakau Tua. Penyelesaian, yang pertama kita membuat hipotesis. HO sama dengan data tinggi badan siswa kelas 6 SDN 2 Selakau Tua berdistribusi normal.
HA sama dengan data tinggi badan siswa kelas 6 SDN 2 Selakau Tua berdistribusi tidak normal. Nah, untuk tahap kedua yaitu pengujian hipotesis. Pada pengujian hipotesis ini, kita diharuskan untuk menentukan mean, standar deviasi, jangkauan, kelas atau banyak kelas, panjang kelas yang biasa dilambangkan dengan L, dan juga banyak data. Nah, yang pertama kita cari itu adalah mean dengan rumus sigma I sama dengan 1 hingga N XI dibagi dengan N. Nah, kita substitusikan semua data yang diberikan dan kita jumlahkan. Didapatlah hasilnya 3971. Lalu dibagi dengan 30, dapatlah hasilnya 132,36. Jika kita bulatkan menjadi 132. Kemudian kita menentukan standar deviasinya dengan rumus S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar lalu dipangkatkan dibagi dengan N dikurang 1. Kita substitusikan dulu XI dan X barnya dan masing-masing jumlah dari XI dikurang X bar kita pangkatkan 2. Lalu didapatlah akar 678,81 dibagi dengan 29 sama dengan akar 23,40 dan dapatlah hasilnya 4,84. Nah, kemudian jangkauan atau J. Dengan rumus data paling besar kita kurangkan dengan data paling kecil. Data paling besar dari data yang diberikan yaitu 142. Kemudian kita kurangkan dengan data yang paling kecil yaitu 123. Didapatlah hasilnya 19. Kemudian kita cari banyak kelasnya atau yang biasa disimbolkan dengan K. Dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N atau log banyak data. Nah, kita substitusikan N tersebut dengan banyak data yang kita ketahui yaitu 30. Log 30 kita dapatkan 1,47. Kita kalikan dengan 3,3 didapatlah hasilnya 4,85. Lalu kita tambahkan dengan 1 maka didapatlah 5,85. Kita bulatkan menjadi 6. Kemudian kita cari panjang kelasnya yaitu L. Nah, rumus dari L yaitu jangkauan dibagi dengan kelas. Jangkauan yang kita ketahui yaitu 19, kemudian banyak kelasnya yaitu 6. Maka 19 dibagi 6 yaitu 3,16. Nah, kita bulatkan menjadi 3. Untuk jumlah data kita sudah mengetahuinya yaitu 30. Nah, di sini di tepi bawah ini saya akan menjelaskan salah satu kelas yaitu kita ambil tepi bawah kelas pertama. Rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Di kelas pertama ini batas bawahnya adalah 123. Lalu kita kurangkan dengan 0,5 maka hasilnya 122,5. Nah, begitu juga dengan tepi bawah kelas lainnya menggunakan rumus yang sama seperti tepi bawah kelas 1 tadi yang sudah kita cari. Selanjutnya kita mencari nilai dari Z hitung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kelas yaitu kita ambil kelas pertama. Rumus dari Z hitung adalah tepi bawah dikurang X bar per S sama dengan tepi bawahnya 122,5 dikurang X bar 132 per standar deviasi 4,84 sama dengan hasilnya adalah negatif 2,04. Untuk Z hitung kelas kedua sampai kelas ketujuh, caranya sama seperti kita mencari Z hitung pada kelas pertama tadi. Selanjutnya, kita mencari Z tabel. Z tabel ditentukan dengan melihat nilai Z hitung. Z hitung pada kelas pertama adalah negatif 2,04, artinya adalah negatif 2,0 dan 0,04. Nilai Z tabel ini kita lihat di tabel yang sudah kita buat, sehingga di tabel tersebut untuk kelas pertama nilai Z tabelnya adalah 0,020675. Untuk kelas kedua sampai kelas ketujuh caranya sama seperti kita mencari Z tabel pada kelas pertama tadi. Sehingga untuk kelas kedua Z tabelnya 0,077804, kelas ketiga 0,211855, kelas keempat 0,428576, kelas kelima 0,640576,
kelas ke-6 0,826391, kelas ke-7 0,935745. Baiklah teman-teman semua, karena kita sudah mendapatkan nilai dari Z-tabel, maka yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu mencari luas Z-tabelnya. Nah, untuk mencari luas Z-tabel, kita perlu memperhatikan Z hitung. Nah, rumus yang bisa kita pakai ada 3. Jika Z hitungnya sama-sama negatif, maka rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari luas Z tabel yaitu Z tabel pertama dikurang dengan Z tabel yang kedua. Kemudian untuk rumus yang kedua, jika Z hitungnya berbeda, ada yang positif dan negatif, maka rumus yang kita pakai adalah Z tabel pertama ditambah Z tabel yang kedua. Nah, kemudian untuk rumus yang terakhir yaitu jika tandanya sama-sama positif di Z hitung, maka rumus yang bisa kita gunakan yaitu Z tabel yang kedua dikurang dengan Z tabel yang pertama. Oke, misal kita ambil satu contoh yaitu Z hitung 1 dan 2. Nah, karena hasilnya sama-sama negatif, maka kita menggunakan rumus yang pertama yaitu Z tabel pertama dikurang dengan Z tabel yang kedua. Jadi 0,020675 kita kurangkan dengan 0,077804 dan didapatlah hasilnya negatif 0,0571. Kemudian kita mencari lagi luas Z tabel yang kedua dan ternyata sama-sama negatif juga. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama dan didapatkanlah hasilnya yaitu negatif 0,1341. Begitu juga yang berikutnya, karena di Z hitung sama-sama negatif, maka kita menggunakan rumus yang tadi dan didapatlah hasilnya yaitu negatif 0,2167. Nah, untuk luas Z tabel yang keempat ini berbeda karena tanda Z hitung pada Z keempat bertanda negatif dan Z hitung di Z5 bertanda positif. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua yaitu Z tabel yang pertama kita tambahkan dengan Z tabel yang kedua. Jadi kita tambahkan 0,428576 kita tambah dengan 0,640576. Didapatlah hasilnya 1,0692. Terus kita cari luas Z tabel yang kelima. Luas Z tabel kelima Z hitung yang sama-sama positif. Jadi kita menggunakan rumus yang ketiga yang sama-sama positif, yaitu dengan rumus Z tabel data kedua dikurang dengan Z tabel data yang pertama. Kita kurangkan nih 0,826391 kita kurang dengan 0,640576. Nah, didapatlah hasilnya yaitu 0,1858. Kemudian luas Z tabel yang terakhir yaitu di Z hitungnya sama-sama bertanda positif. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi lagi yaitu Z tabel data kedua dikurang dengan Z tabel data pertama. Jadi kita kurangkan 0,935745 dikurang dengan 0,826391. Didapatlah hasilnya yaitu 0,1094. Nah, setelah kita mendapatkan semua luas Z tabel tersebut, lalu kita kalikan dengan 30 atau dengan N-nya. Misal nih, yang pertama, negatif 0,0571 kita kalikan dengan 30 dengan banyak datanya dan didapatlah hasil negatif 1,7193. Begitu juga yang lain kita kalikan dengan 30 juga, maka didapatlah hasil negatif 4,0215, kemudian negatif 6,5016, lalu 32,0746, dan yang terakhir adalah 5,5744. Nah, setelah kita mendapatkan nilai EI-nya, kita bisa mencari C kuadrat hitung. Nah, untuk mencari C kuadrat hitung, kita bisa menggunakan rumus frekuensi atau yang biasa dilambangkan dengan OI dikurang dengan luas Z tabel yang dikali dengan banyak data yang biasa kita lambangkan dengan EI atau yang tadi barusan kita cari. Lalu kita kuadratkan dan dibagi dengan EI-nya. Misal, kita ambil satu contoh yaitu frekuensi kelas pertama, frekuensinya sebanyak 3. 3 dikurang dengan EI yang pertama yaitu negatif 1,7139. Lalu kita kuadratkan dan kita bagi dengan negatif 1,7139. Kita dapatkanlah hasilnya yaitu negatif 12,965. Begitu juga seterusnya. Kita dapatkanlah hasilnya yaitu negatif 16,000. Kemudian negatif 20,347, lalu 18,070, kemudian 0,032, dan yang terakhir yaitu 0,500. Tidak hanya sampai situ saja, jika kita jumlahkan dari hasil yang sudah kita dapatkan tersebut,
kita dapatlah C kuadrat hitungnya yaitu negatif 30,71. Nah, agar tidak pusing untuk melihat satu persatu frekuensi tepi bawah Z hitung, Z tabel, luas Z tabel, dan seterusnya, kita bisa membuat tabel seperti ini. Selanjutnya, tahap 3 membuat keputusan. Tentukan DK sama dengan N dikurang 1, kita ketahui bahwa N-nya berjumlah 30, dikurang 1 sama dengan 29. Alfa sama dengan 5% atau 0,05. Maka citabel dapat ditentukan. Citabel ini kita tentukan dengan melihat DK-nya berapa dan alfanya berapa. Maka citabel yang dapat ditentukan adalah citabel sama dengan 42,557. Ketentuan, jika Cihitung lebih kecil atau sama dengan Citabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian, di sini Cihitung dan di sini Citabel, kita ketahui bahwa Cihitungnya tadi dapat negatif 30,71. Kurang dari Citabel tadi dapat 42,557. Karena negatif 30,71 lebih kecil dari 42,557 dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulan, data tinggi badan siswa kelas 6 SDN 2 Selakau Tua berdistribusi normal. Sekarang kita lanjut mencari normalitas data dengan menggunakan Excel. Baiklah teman-teman semuanya, di sini disajikan data tinggi badan siswa kelas 6 SD 2 Selakau Tua. Nah, ada 30 data ya teman-teman. Nah, tahap yang pertama atau langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat hipotesis. Pada tahap hipotesis ini, kita harus menentukan HO dan HA-nya. Untuk HO yaitu untuk data yang berdistribusi normal, dan untuk HA, untuk data berdistribusi tidak normal. Nah, yang pertama HO-nya, data tinggi badan siswa kelas 6 SD 2 Selakau Tua berdistribusi normal. Kita ambil dari pernyataan yang ini. Lalu kita tambahkan dengan normal. Kemudian yang HA, data tinggi badan siswa kelas 6 SDN 2 Selakau Tua berdistribusi tidak normal. Oke, tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Nah, di pengujian hipotesis ini kita harus mencari mean terlebih dahulu. Nah, caranya seperti ini. Kita gunakan rumus sama dengan average. Nah, ini average, kita klik. Kemudian kita blok semua data yang ada. Sudah kita blok, kita tambahkan kurung atau tutup kurung, kita enter. Maka didapatlah mean-nya yaitu 132. Kemudian kita cari standar deviasinya. Untuk mencari standar deviasi, kita bisa menggunakan rumus STDOV S. Nih, yang ini kita klik, lalu kita blok semua data yang ada. Sudah kita blok, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, didapatlah standar deviasinya yaitu 4,84. Kemudian kita cari jangkauannya. Nah, untuk mencari jangkauan, kita kurangkan data terbesar dikurang dengan data terkecil. Nah, data terbesar yang ada di data tinggi badan siswa kelas 6 SDN 2 Selakau Tua yaitu 142. Nah, kita klik, lalu kita kurangkan dengan 123, yaitu data terkecil. Setelah kita kurangkan, kita enter. Maka didapatlah jangkauannya yaitu 19. Nah, kemudian kita mencari kelas. Nah, untuk mencari kelas yaitu dengan rumus sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali dengan log n atau log banyak data. Nah, karena datanya adalah 30, kita tulis 30. Nah, sudah selesai. Langsung kita enter. Maka didapatlah kelasnya yaitu ada 6. Kelas boleh pas dengan 6 ini atau lebih dari 6 nanti saat kita menulisnya.
Nah, setelah kita mendapatkan kelasnya, barulah kita bisa mendapatkan L-nya. Rumus dari L yaitu jangkauan dibagi dengan kelas. Jangkauan yang kita ketahui yaitu 19, kemudian banyak kelasnya yaitu 6. Maka kita dapatkanlah hasilnya 3. Untuk jumlah data, kita sudah mengetahuinya yaitu 30. Kemudian kita membuat tabel distribusi kumulatifnya. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Jadi langkah pertama kita menentukan kelasnya terlebih dahulu. Di sini di tahap 2 kita sudah menentukan banyak kelasnya itu ada 6. Jadi kita tulis kelasnya ini dari angka 1 sampai angka 6. Selanjutnya kita mencari intervalnya. Di tahap 2 kita sudah mendapatkan L-nya sama dengan 3. Di kelas pertama ini kita mulai intervalnya dari data yang paling kecil dulu, yaitu 123. Karena L-nya sama dengan 3, maka 123, 124, 125. Lanjut ke kelas kedua, 126 sampai 128. Kelas ketiga, 129 sampai 131. Kelas keempat, 132 sampai 134. Kelas kelima, 135 sampai 137. Kelas ke-6, 138 sampai 140. Karena datanya ini belum semuanya masuk ke dalam interval, maka kita boleh menambahkan satu kelas lagi, yaitu kelas ke-7, supaya semua data masuk ke dalam interval. Nah, kelas ke-7 intervalnya 141 sampai 143. Selanjutnya kita mencari frekuensinya. Frekuensi ini kita lihat dari banyaknya data berdasarkan tinggi badan siswa kelas 6 SD2 Selakau Tua. Kelas pertama dengan interval 123 sampai 125, frekuensinya berjumlah 3. Kelas kedua dengan interval 126 sampai 128, frekuensinya 4. Kelas ketiga dengan interval 129 sampai 131, frekuensinya ada 5. Kelas 4, interval 132 sampai 134, frekuensinya ada 8. Kelas kelima dengan interval 135 sampai 137, frekuensinya ada 6. Kelas ke-6 dengan interval 138 sampai 140, frekuensinya ada 2. Kelas ke-7 dengan interval 141 sampai 142, frekuensinya ada 2. Lalu kita jumlahkan semua frekuensinya. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok, frekuensi kelas 1 sampai kelas ke-7, lalu kita tutup kurung, dan klik enter. Nah, frekuensinya berjumlah 30. Selanjutnya kita mencari tepi bawah. Rumus tepi bawah adalah tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Jadi batas bawah kelas pertama 123 dikurang 0,5 sama dengan 122,5. Tepi bawah kelas kedua 126 dikurang 0,5, 125,5. Kelas ketiga 129 dikurang 0,5, 128,5. Kelas keempat
132 dikurang 0,5, 131,5. Kelas kelima, 135 dikurang 0,5, 134,5. Kelas keenam, 138 kurang 0,5, 137,5. Kelas ketujuh, 141 dikurang 0,5, 140,5. Kemudian kita mencari Z hitung. Rumus Z hitung sama dengan tepi bawah dikurang X bar per S. Jadi kita cari rumusnya seperti ini ya di Excel. Sama dengan buka kurung tepi bawah dikurang X bar tutup kurung per SD. Terus klik enter. Didapat Z hitung kelas 1 yaitu negatif 2,04. Untuk mencari nilai Z hitung kelas 2 sampai kelas ke-7 caranya sama seperti kita mencari nilai Z hitung pada kelas 1 tadi. Kita sudah mendapatkan nilai dari Z hitung mulai dari kelas 1 sampai kelas ke-7. Kelas 1 Z hitungnya negatif 2,04, kelas kedua Z hitungnya negatif 1,42, kelas ketiga Z hitungnya negatif 0,80, kelas keempat Z hitungnya negatif 0,18, kelas kelima Z hitungnya 0,44, kelas ke-6 Z hitungnya 1,06, kelas ke-7 Z hitungnya 1,68. Sebelum kita menentukan Z tabel, kita harus membuat sheet baru supaya kita mudah dalam menentukan Z tabelnya. Caranya, kita buat sheet baru, lalu kita ketik di A2. A2 kita ketik negatif 4, terus di bawahnya negatif 3,9, terus negatif 3,8. Kemudian kita blok, lalu kita tarik ke bawah sampai angka 4. Selanjutnya, pada B1 kita ketik 0,00. Di sampingnya 0,01. Lalu kita blok
kita buat sampai 0,09. Lalu pada B2 kita tuliskan sama dengan NO RM SDIST. Terus kita buka kurung. Kita ketik dolar A2 dikurang B dolar 1. Terus kita tutup kurung dan klik enter. Lalu ada tanda plus seperti ini, kita tarik ke samping. Dan ke bawah. Nah, sekarang kita sudah menentukan nilai-nilai z-table. Selanjutnya kita mencari z-table. Z-table ditentukan dengan melihat nilai z-hitung. Z-hitung pada kelas 1 sama dengan negatif 2,04. Artinya adalah negatif 2,0 dan 0,04. Jadi kita cari nilai z-tabelnya di sheet 2 ini. Kita cari negatif 2,0. Dan selanjutnya 0,04. Nah, ini adalah nilai z-table pada kelas 1. Kita salin, lalu kita tempel di sini. Untuk kelas kedua sampai kelas ke-7, caranya sama seperti kita mencari z-table pada kelas 1. Misal ini kan z-hitungnya negatif 1,42. Jadi kita cari negatif 1,4 ke bawah dan 0,02. Nah, ini adalah nilai z-tabelnya. Kita salin. Kita tempel. Kelas ketiga negatif 0,80. Berarti kita mencari negatif 0,8 dan 0,00. Ini dia. Kelas keempat negatif 0,18. Berarti kita cari negatif 0,-1, negatif 0,1, dan 0,08. Kelas kelima, z-hitungnya 0,44, berarti 0,4 dan 0,04. Kelas ke-6, z-hitungnya negatif 1,06, berarti
1,0 dan 0,06. Dan kelas ke-7 Z hitungnya 1,68, berarti 1,6 dan 0,08. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari Z-tabel mulai dari kelas 1 sampai kelas ke-7. Karena nilai dari Z-tabel sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita mencari luas Z-tabelnya. Nah, untuk mencari luas Z-tabel ini, kita harus memperhatikan Z-hitungnya. Ingat, jika tanda Z hitung sama-sama negatif, maka Z-tabel pertama kita kurangkan dengan Z-tabel yang kedua. Kemudian, jika tandanya positif dan negatif di Z hitung, maka Z-tabel data pertama kita tambahkan dengan Z-tabel data kedua. Dan yang terakhir, jika Z hitung yang sama-sama positif, maka Z-tabel data kedua kita kurangkan dengan Z-tabel data pertama. Nah, untuk mencari luas Z-tabel yang pertama, kita lihat Z hitungnya. Karena Z hitung yang sama-sama negatif, kita kurangkan Z-tabel data yang pertama, kita kurangkan dengan Z-tabel data kedua, yaitu 0,020675 kita kurangkan dengan 0,077804, maka didapatlah hasilnya yaitu negatif 0,0571. Kemudian untuk mencari luas Z-tabel yang kedua, karena Z hitungnya sama-sama negatif lagi, kita kurangkan 0,0778, kita kurang dengan 0,2118. Didapatlah hasilnya yaitu negatif 0,1341. Nah, untuk luas Z-tabel ketiga masih sama-sama negatif di Z hitungnya, maka kita menggunakan rumus yang sebelumnya lagi. Jadi 0,2118 kita kurangkan dengan 0,4285. Didapatlah hasilnya negatif 0,2167. Nah, untuk luas Z-tabel yang keempat ini di Z hitungnya bertanda berbeda, yaitu negatif dan positif. Karena negatif dan positif, maka rumusnya berbeda juga, yaitu luas Z-tabel yang pertama kita tambahkan dengan luas Z-tabel yang kedua. Jadi 0,4285 kita tambahkan dengan 0,6405. Maka didapatlah hasilnya yaitu 1,0692. Kemudian untuk luas Z-tabel yang kelima, karena Z hitungnya sama-sama positif, maka rumus yang kita gunakan yaitu Z-tabel data kedua kita kurangkan dengan Z-tabel data pertama. Nah, 0,82639 kita kurangkan dengan 0,6405. Didapatlah hasilnya 0,1858. Begitu juga untuk luas Z-tabel yang keenam, karena Z hitungnya sama-sama positif lagi, jadi kita kurangkan 0,93574, kita kurangkan dengan 0,82639. Didapatlah hasilnya yaitu 0,1094. Nah, sekarang kita mencari EI. Untuk mencari EI, kita bisa menggunakan rumus luas Z-tabel yang tadi kita cari dikalikan dengan 30. Nah, untuk EI yang pertama yaitu sama dengan kita klik luas Z-tabel yang pertama, kita kalikan dengan 30, maka didapatlah hasilnya yaitu negatif 1,7139. Nah, untuk yang EI yang kedua yaitu sama dengan kita klik luas Z-tabel yang kedua, kita kalikan 30, dan didapatlah hasilnya negatif 4,0215. Untuk EI yang ketiga, kita ketik sama dengan kita klik negatif 0,2167 dikalikan 30, dan didapatlah hasilnya 6,5016. Begitu juga dengan EI yang lain. Luas Z-tabel seterusnya dikalikan dengan 30. Dan didapatlah hasilnya yaitu 32,0746, kemudian 5,5744, dan juga 3,2806.
Setelah mendapatkan OI, kita bisa mencari Cihitung. Untuk mencari Cihitung, kita harus menjumlahkan semua data dari rumus dalam kurung OI dikurang OI, kita pangkatkan 2, lalu dibagi dengan OI. Di sini, OI adalah frekuensi dan OI adalah luas tabel yang dikalikan dengan banyak data. Nah, untuk data yang pertama yaitu kita tulis sama dengan, lalu buka kurung 2 kali, kita klik frekuensi yang pertama yaitu 3, kita kurangkan dengan OI yang pertama yaitu negatif 1,7139. Kita tutup kurungkan, lalu kita buat pangkat 2, kemudian kita tutup kurung dan kita bagi dengan OI yang tadi yaitu negatif 1,7139. Maka didapatlah hasilnya negatif 12,965. Kemudian untuk data yang kedua, tulis lagi sama dengan buka kurung 2 kali, kita klik frekuensi yaitu 4, kita kurangkan dengan OI negatif 4,0215, kita tutup kurung lalu kita pangkatkan 2 dan tutup kurung lagi, lalu kita bagi dengan OI yaitu negatif 4,0215, maka didapatlah hasil yaitu negatif 16,000. Lalu untuk data yang ketiga yaitu kita ketik lagi sama dengan buka kurung 2 kali, kita klik frekuensi yang ketiga yaitu 5, kita kurangkan dengan OI nya negatif 6,5016, kita tutup kurung lalu pangkatkan 2, tutup kurung lagi dan dibagi dengan negatif 6,5016, didapatlah hasilnya negatif 20,347. Begitu juga yang lainnya, sama dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu dalam kurung OI dikurang OI, tutup kurung, pangkat 2 dibagi OI. Nah, kita dapatkanlah hasilnya masing-masing yaitu 18,070, kemudian 0,032, lalu yang terakhir yaitu 0,500. Nah, sudah kita dapatkan semuanya, lalu kita jumlahkan untuk mencari Cihitungnya. Cara kita menjumlahkannya yaitu ketik sama dengan, lalu ketik sum, blok semua data di atas, lalu enter. Dan kita dapatkanlah hasilnya yaitu negatif 30,71. Setelah kita menentukan Cihitung, kita bisa lanjut untuk mencari Citabel. Nah, sebelum mencari Citabel, kita harus menentukan DK-nya terlebih dahulu dengan rumus N dikurang 1. N adalah banyak data yang kita ketahui, yaitu 30, yaitu sama dengan 30, kita kurang dengan 1, sama dengan 29. Maka DK-nya adalah 29. Lalu untuk menentukan Citabelnya, kita menggunakan alfa 5% atau 0,05. Maka Citabel dapat kita tentukan dengan cara rumus Excel yaitu sama dengan Cn dalam kurung, lalu kita gunakan 0,05, kita kasih koma, dan klik hasil DK-nya, lalu tutup kurung dan enter. Maka didapatkanlah Citabelnya yaitu 42,557. Selanjutnya kita membuat ketentuannya. Ketentuan: jika Cihitung lebih kecil atau sama dengan Citabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya kita tulis di sini Cihitung, di sampingnya Citabel. Cihitung tadi kita dapat negatif 30,71. Kita memakai lambang kurang dari, karena di ketentuan kita Cihitung lebih kecil atau sama dengan Citabel, jadi kita memakai lambang kurang dari. Citabelnya kita dapat 42,557.
sini HO-nya diterima dan HA-nya ditolak, maka kita dapat menyimpulkan bahwa data tinggi badan siswa kelas 6 SD Selakau Tua berdistribusi normal. Jadi, hipotesis dari HO ini bisa kita jadikan untuk sebuah kesimpulan. Baiklah, terima kasih karena telah menonton video ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.